dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa masuk dengan mudah. Etika berdoa harus khusyuk. Baik, ayo kedua kelasnya disiapkan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dulu kelas 3 Muhammad Abdul Rahim. Ada yang masuk ya? Ahmad Saiful Rizal. Kemana? An-Naira Yanti Firdaus Nuzula ada. Baik, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru pengen kalian semangat dengan bernyanyi-nyanyi dulu ya. Tapi nyanyiannya bukan nyanyian-nyanyian yang umum biasanya itu ya. Nah, ini nyanyian yang bertemaskan tentang tema kita hari ini, yaitu bersyukur dengan nada lagu bangun tidur ya. Dengan nada lagu bangun tidur, cuma hidupnya diganti ya. Ayo sekarang nyanyi bareng-bareng. Ayo berdiri biar semangat. Ayo berdiri semangat. Sudah? Ayo biar semangat. 1, 2, 3. Mari kita pasti bisa. Syukur kepada Allah Subhanahu. Coba sekarang dibuka halaman 131 di buku paket kalian. Di buku paket kalian. Baik, ini sudah ketemu semua di halaman 131. Sudah. Tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita sudah diberi apa? Diberi kenikmatan. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkurang nikmat. Coba contohnya nikmat yang diberikan kepada kita berupa apa saja? Ayo, nikmat apa saja yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo, nikmat itu kalau kita hitung itu tuh tidak bisa nikmat yang diberikan Allah kepada kita karena sudah banyak. Coba kita sebutkan apa saja nikmat yang diberikan kepada kita. Yang pertama, nikmat sehat. Kalau tidak sehat, otomatis kita tidak nikmat rasanya ya. Yang biasanya makan enak jadi tidak dikasih rezeki banyak, kita harus bersyukur. Itu adalah suatu nikmat ya. Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan kutambah nikmatku, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku akan maka apa? Azabku sangat pedih. Ya, makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menaati perintahnya. Apa? Berupa ibadah. Ingat,
Allah menciptakan manusia tidak lain hanya menyembah kepada Allah. Ingat Allah juga mengatakan ya ma'sarul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya Pak Guru? Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Melaksanakan sholat. Itu ya. Rasa syukur kita itu dilampiaskan dengan cara beribadah. Karena diberikan apa? Kita diberikan nikmat sehat. Coba bayangkan kita bernafas saat ini tanpa membayar. Coba kalau sakit, ya bernafas pakai oksigen di rumah sakit, bayarnya berapa? Ya, bayar. Tapi kita alhamdulillah oleh Allah dikasih sehat, bisa beraktivitas setiap hari, bisa pergi sekolah, ngaji, semuanya itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah, diberi kekuatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Diberi rezeki, ya tuh kita wajib mensyukuri. Sedikit banyak kita harus bersyukur. Nanti misalkan mau bersyukur ketika apa? Ketika mendapatkan rezeki banyak saja, tapi ketika mendapatkan rezeki sedikit kita tidak bersyukur. Ingat kata tadi, yang tidak bersyukur azabnya sangat tidak bersyukur insya Allah oleh Allah nikmatnya ditambah. Kebalikannya sifat syukur adalah apa? Kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Mengabaikan, seakan-akan nikmat itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dapat rezeki iya, tidak dapat rezeki tidak apa-apa. Ya, terus apa adanya wes diam saja, tidak bersyukur ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian coba amati gambar. Ada beberapa gambar di halaman 131. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan bersyukur. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompok. Nanti dibuat kelompok. Nanti Pak Guru yang buat kelompok. Nanti saya ajak lagi. Ya. Di gambar 10.1 dilihat. Lihat sepatu pada dua anak ya. Ada dua anak sekolah dasarnya. Ada anak dua SD. Lihat sepatu baruku. Aku minta dibelikan sama bapakku. Nah itu percakapannya dua anak. Setelah itu digambar 10.2. Nah, aku harus minta sepatu baru sama bapak. Dari stimulus temannya tersebut, nah rangsangan gara-gara dibelikan sepatu, dibelikan sepatu oleh bapaknya, akhirnya anak yang satu minta sepatu. Sudah mempunyai pikiran, aku harus minta sepatu juga ke bapaknya. Ya. Itu dibuka selanjutnya gambar 10.3 di halaman selanjutnya 31 32 ya. Akhirnya setelah pulang anak tersebut bertemu dengan siapa tuh? Ayahnya. Pak, tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli. Akhirnya dijawab oleh ayahnya atau bapaknya, anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD. Terus di gambar selanjutnya gambar 10.4. Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Terus ayahnya ngomong gimana? Alhamdulillah baik. Nah, itu dari gambar tersebut kalian ada tugas di bawahnya itu ada ya. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu tentang gambar 4 tersebut ya. 10.1 sampai 10.4. Yang kedua, kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Yang ketiga, ceritakan maksud gambar-gambar di atas. Nah, sekarang Pak Guru mau membuat kelompok ini diajak. Coba sekarang
Baik anak-anak, setelah mempelajari tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamati gambar dari gambar 10.1 sampai 10.4, Pak Guru ingin membuat kelompok. Ya, ini kelompoknya ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama kelompok 1 ini, deret ini, kelompok 1. Yang kelompok 2 sebelah sini juga ya. Dan kelompok 3 sebelah sini. Ya. Baik, Pak Guru saya bacakan tugas kelompoknya itu apa saja ya. Untuk cerita singkat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis? Ayo kelompok 1. Membuat narasi cerita singkat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Ya. Untuk kelompok nomor 2, kelompok 2 ya. Ditulis dicatatkan. Menyebutkan 5 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Saya ulangi lagi ya. Yang kelompok 2 menyebutkan 5 cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kelompok 3 yaitu ceritakan cerita lisan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti yang kelompok 3 ini maju menceritakan apa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu selamat mengerjakan di buku kalian, dibuka nanti, dibuka lagi kalau tidak apa. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Baik, sekarang sesuai kelompok masing-masing. Yang pertama, saya urut kelompok pertama dulu. Ya, kelompok pertama tadi apa? Tugasnya apa? Membuat narasi cerita pendek tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang mau mewakilkan dari kelompok 1 untuk maju di depan? Diceritakan apa? Ya, cerita pendeknya ayo maju. Baik. Mengadakan perlombaan lari di sekolah dan mendapatkan juara 1. Dan sangat bersyukur keluarga Benny juga sangat diberi Jadi Benny mengikuti lomba di sekolah. Lomba apa tadi? Lari. Lomba lari, dan Benny mendapatkan juara 1. Akhirnya keluarga Benny dan Benny melakukan apa tadi? Bersyukur. Dengan cara apa tadi? Dengan cara keluarga Benny juga sangat bersyukur karena Benny mendapatkan juara. Itu ditanya. Baik, untuk dari kelompok 1 bisa saya terima. Boleh duduk dulu, nanti dibahas lagi. Gitu ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Mana ya tadi ya? Kelompok 2 menyebutkan 5 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang mewakili kelompoknya? Nah, ya, baik, ayo maju ke depan. Disebutkan 5 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keras biar temannya dengar. berdoa, sholat, puasa, bersedekah, mengucapkan alhamdulillah. Apa saja lagi? Satu-satu, dasar terlalu cepat. Yang pertama, berdoa dengan cara ketika berdoa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sholat dengan cara dibaca. Terus yang ketiga, apa lagi? Oh ya, puasa juga termasuk
perintah Allah. Ya, juga berarti bersyukur terhadap Allah juga. Terus yang keempat, bersedekah. Nah, kita diberi rezeki oleh Allah lebih. Nah, jangan lupa kita bersedekah kepada orang yang tidak punya atau orang miskin. Yang kelima apa? Mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan syukur. Itu adalah 5 contoh cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Tadi kelompok 3 soalnya apa? Ceritakan cara bersyukur kepada Allah, tapi dengan cara lisan. Baik, coba. Cara syukurnya. Coba apa aja? Ada depannya. Ayo. Syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dan beribadah kepada Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, setelah pembelajaran berlangsung sudah berbuat kelompok dari tadi, ada 3 kelompok. Sekarang Pak Guru akan menyimpulkan ya. Jadi ada beberapa manfaat ketika kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian lihat di slide manfaat bersyukur. Itu ada 5. Kalau di buku disebutkan ada 7, di slide juga ada 5. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan sesuai janji Allah. Yang bersyukur akan mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur sedikit banyak nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita terhindar dari sifat ingkar atau kufur. Yang ketiga, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur ya, ketika kita mendapatkan nikmat, insya Allah azab akan dijauhkan. Terus terhindar dari sifat sombong ya. Yang kelima, hati menjadi tenang dan bahagia. Karena kenapa? Ingat sama Allah ya. Ala bidzikrillah tatmainnul. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Baik, untuk pelajaran hari ini saya kira cukup, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah dan menjadikan ilmu kita yang manfaat. Sekian dari Pak Guru. Sebelum pulang marilah kita berdoa dulu. Baik, untuk tempatnya dipimpin berdoa dulu.